Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Purwati Ningsih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Pengertian motivasi yaitu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Cara memotivasi diri, pertama, memotivasi diri melalui rasa percaya diri, seperti hindari mencari-cari alasan, atau gunakan daya imajinasi, atau jangan takut gagal, atau perhatikan penampilan. Yang kedua, memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Yang ketiga, memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Di sini ada piramida teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan, yang dimana kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Selanjutnya ada sosial, yang dimana pada tingkat ini orang butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. Selanjutnya, harga diri. Kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Selanjutnya, aktualisasi diri. Dalam kebutuhan ini, membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Pengertian dari teori Johari Window, yaitu teori Johari Window atau biasa disebut dengan jendela Johari, merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Low dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence theory yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Konsep teori Johari Window. Nah, konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, atau hanya dipahami oleh orang lain? Atau mungkin keduanya dapat memahaminya? Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi 4 bagian, di antaranya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini ada jendela Johari yang tadi saya sampaikan. Ada 4, yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah misteri.
Daerah terbuka. Open self atau daerah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Open self dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat ekstrovert pada diri seseorang. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antar individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Seseorang yang berada dalam wilayah terbuka ini, seperti ketika baru mengenal seseorang, ia lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya daerah buta, atau biasa orang menyebutnya dengan blind self, merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi yang efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya, orang yang biasanya bersifat sok asik, ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki. Tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut sebagai orang yang munafik. Selanjutnya ada hidden self, atau daerah tersembunyi, atau rahasia. Adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masalah keluarga dan masalah cinta, karena ada beberapa orang yang merasa malu, takut, atau kecewa apabila menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu over-disclose, yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya, sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. Yang kedua adalah under-disclose, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seorang cenderung berada di wilayah yang rahasia atau tersembunyi. Selanjutnya ada unknown self. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Nah, di sini ada tabel mengenai target dan rencana pencapaian selama 10 tahun ke depan. Di sini ada 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun. Di mana teman-teman diminta untuk menuliskan target dan rencana pencapaian selama 10 tahun ke depan. Contoh, 1 tahun yang akan datang, target saya ingin lulus sidang skripsi. Rencana pencapaiannya bisa dengan belajar yang lebih giat, mengajar SKS dengan baik, atau mulai menyusun skripsi. Seperti itu ya. Jadi
Nanti untuk 2 tahun sampai 10 tahun ke depannya juga dituliskan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai 5 kebutuhan dasar psikis manusia. 5 kebutuhan dasar psikis manusia ada 5, yaitu aman, dipahami, dicintai, berharga, dan bernilai. Seperti contoh sederhana yang dibutuhkan tubuh manusia. Pertama, kita membutuhkan makan, seperti nasi, sayur, daging, buah, dan susu setiap harinya. Yang kedua, tubuh kita membutuhkan makan tersebut untuk tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kekurangan gizi atau kekurangan zat yang dibutuhkan bisa dapat mengakibatkan penyakit. Nah, apa yang terjadi apabila kebutuhan dasar manusia tidak dipenuhi? Ini contoh apabila kebutuhan manusia agar bisa bertumbuh dan berkembang pada seorang anak, remaja, dan dewasa. Misal seorang anak merasa tidak aman. Misal juga seorang remaja merasa tidak aman. Selanjutnya, seorang dewasa merasa tidak aman. Pasti pada masih bingung ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan. Sedangkan kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang setiap saat dan di mana saja. Ini contoh dari apa yang terjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Tadi contoh apabila tidak aman. Bila tidak aman, teman-teman bisa membuat tabel seperti ini. Contoh, bila tidak aman pada anak, akibatnya bisa merasakan cemas, menjadi takut, dan menangis. Sebabnya karena apa? Karena kurang perhatian orang tua dan konflik rumah tangga. Solusinya apa? Anak memerlukan kasih sayang, anak memerlukan perhatian yang cukup. Begitu juga bila tidak aman pada remaja. Akibatnya bisa menjadi bandel, putus asa, tidak percaya diri, menyendiri, pendiam, terjerumus narkoba, agresif, dan emosional. Sebabnya karena apa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, lingkungan yang negatif. Yang ketiga, orang tua pilih kasih. Solusinya apa? Pertama, perlu tambahan dari kasih sayang orang tua. Yang kedua, perhatian dari sekeliling dan orang tua. Yang ketiga, perlu penghargaan. Selanjutnya, bila tidak aman pada kaum yang dewasa, yang pertama bisa menjadi pemarah, yang kedua bisa brutal dan agresif, yang ketiga tidak dapat mengontrol diri. Sebabnya karena apa? Pertama, karena tekanan ekonomi, yang kedua karena banyaknya hutang, yang ketiga konflik keluarga, yang keempat konflik orang tua. Solusinya apa? Perlu perhatian, perlu penghargaan, perlu sikap religius. Lalu apa yang terjadi apabila kebutuhan dasar manusia tidak dipenuhi untuk bernilai, berharga, dipahami, dan dicintai? Tadi aman sudah dibahas, silahkan teman-teman bisa membuat hal yang sama dengan konsep bernilai, berharga, dipahami, dan dicintai. Nah, kekuatan rasa berharga. Pertama, bernilai karena dirinya apa adanya. Ia merasa bernilai karena adanya sebagai manusia, bukan karena labelnya. Yang kedua, berharga. Perasaan yang diperoleh seseorang karena menerima penghargaan terhadap apa yang telah dilakukannya atau karyanya. Perbedaannya ini, orang merasa berharga karena hasil karyanya diterima atau dihargai oleh orang lain, sedangkan rasa bernilai dirasakan oleh seseorang karena nilai dirinya sendiri, bukan karena apa yang dilakukannya. Contoh, Jen memberi semangat kepada Forrest Gump melalui sapaan, sikapnya menemani, dan memberi semangat.
Ini ada contoh juga mengenai kasus roti hangus. Di sini ada sebuah refleksi atas pengalaman. Seorang ahli pendidikan atau AP bertanya kepada 3 orang ibu-ibu yang ditunjuk dari para peserta di sebuah pelatihan. Dia bertanya, misalkan suatu pagi Anda sedang menyiapkan roti bakar untuk sarapan suami Anda. Tiba-tiba telepon berdering, anak Anda menangis, dan roti bakar menjadi hangus. Lalu, suami Anda berkomentar, kapan kamu akan belajar memanggang roti tanpa menghanguskannya? Kira-kira bagaimana reaksi Anda? Kebetulan 3 jawaban dari ketiga ibu ini, ibu yang pertama menjawab, langsung saya lemparkan roti itu ke mukanya. Ibu yang kedua, saya akan katakan padanya, bangun dan bakar rotinya sendiri. Ibu yang ketiga, saya rasa saya akan menangis. Nah, ahli pendidikan ini bertanya lagi, mudahkah bagi Anda untuk menyiapkan roti bakar lagi pagi itu? Ketiga jawaban ibu-ibu itu, tentu saja tidak. Lalu bagaimana perasaan Anda terhadap suami Anda? Mereka menjawab, marah, benci, dan merasa teraniaya. Lalu, ahli pendidikan bertanya lagi, dan jika suami Anda pergi bekerja, akan mudahkah bagi Anda untuk membereskan rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari dengan lapang dada? Jawaban ketiga ibu itu, ibu pertama menjawab, tidak, saya akan merasa sumpek sekali sepanjang hari. Yang kedua, saya tidak akan membeli apapun untuk keperluan rumah hari itu. Ibu yang ketiga menjawab, saya rasa saya akan menangis. Nah, ahli pendidikan bertanya lagi, katakanlah bahwa roti itu memang hangus, tetapi suami Anda mengatakan kepada Anda, tampaknya pagi ini kamu lelah ya sayang. Telepon berdering, anak kita menangis, dan sekarang roti hangus. Nah, kira-kira apa reaksi Anda? Jawaban dari ketiga ibu itu, ibu yang pertama, saya tidak percaya bahwa yang berbicara itu adalah suami saya. Ibu yang kedua, saya akan merasa bahagia. Ibu yang ketiga, saya akan merasa senang dan saya pikir saya akan memeluknya. Mengapa Anda gembira? Ditanyalah oleh ahli pendidik. Bukankah anak tetap menangis, telepon berdering, dan roti sudah hangus? Mereka menjawab ibu-ibu itu, kami tidak akan peduli dengan semua itu. Intinya kami bahagia. Lalu apa yang berbeda kali ini? Jawaban dari ketiga ibu itu, ibu yang pertama menjawab, saya merasa suami saya baik sekali karena tidak menyalahkan saya, melainkan memahami perasaan saya. Dia berpihak pada saya, bukan memusuhi saya. Ibu yang kedua menjawab, saya akan merasa bahagia. Ibu yang ketiga, saya akan merasa senang, dan saya pikir saya akan memeluknya. Ahli pendidikan bertanya lagi, kalau begitu, mari kita cari tahu yang mungkin kita pelajari dari kasus roti hangus ini. Apa yang membantu mengubah perasaan Anda dari benci menjadi senang terhadap suami Anda? Jawaban dari ketiga ibu itu, pertama, saya yakin sebabnya adalah karena suami tidak menyalahkan saya, tetapi dia memahami perasaan saya. Berarti simpulan di sini, kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi, tadi kan ada 5, aman, bernilai, dipahami, dihargai, dan dicintai. Dan sedangkan di sini, intinya adalah dipahami. Ibu yang kedua, tanpa mencela saya. Nah, kebutuhan dasar yang terpenuhi di sini adalah merasa dihargai oleh suaminya. Ibu yang ketiga, tanpa mendikte saya. Nah, kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh ibu ketiga ini merasa bahwa dirinya sangat bernilai.
makanya karena tidak dimarahi. Nah, sekarang Anda semua mengerti kan bahwa apa yang Anda inginkan dari suami Anda itulah yang diinginkan pula oleh anak-anak kita, anak didik kita, suami kita, istri kita, dan rekan-rekan kita dari kita, yakni pengertian dan empati. Di sini ada empati versus simpati. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya. Untuk empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami situasi dan perasaan orang lain. Sedangkan simpati adalah perasaan duka dan belas kasihan atas kemalangan orang lain. Nah, empati menyiratkan bahwa seseorang dapat memahami situasi orang lain. Sedangkan simpati tidak menyiratkan bahwa seseorang dapat memahami situasi orang lain. Selanjutnya, empati menyiratkan bahwa seseorang memiliki pengalaman yang sama di masa yang lalu. Sedangkan simpati menyiratkan bahwa seseorang tidak dapat memahami situasi karena kurangnya pengalaman. Selanjutnya, empati membangkitkan perasaan seperti pemahaman, penerimaan, dan perhatian. Sedangkan simpati membangkitkan perasaan seperti kasihan, kesedihan, dan kasih sayang. Nah, di sini ada gambaran jika hidup di atas garis aman, merasa berharga, bernilai, dipahami, atau dikasih, pastilah orang akan bertanggung jawab, memiliki kebebasan, solusi, dan memiliki kemauan di atas tanggung jawab ya. Nah, jika hidup di bawah garis, pasti orang akan merasa takut, merasa tidak mampu, merasa bukan siapa-siapa, merasa sendirian, merasa benci dan dendam. Jadi bisa timbul menyalahkan, berdalih, membenarkan, mengingkari, dan menyerah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga materi hari ini dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.